Pagi semuanya. Nah, saudara, pagi ini kita mau belajar tentang doa, ya. Nah, penting sekali, saudara, karena kita ini mesbah doa, ya. Jadi, kalau kita nggak ngerti berdoa, saudara, wow, kita nanti jadi doanya cuman agamawi, ya, saudara. Doa, tapi doa yang agamawi tidak ada kuasanya, saudara. Tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pola yang Tuhan ajarkan, inilah doa yang powerful, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mau lihat ya tentang 3 dimensi doa ya dalam kerajaan imam. Ya, kita makanya disebut kerajaan imam. Ya, imam tugas utamanya itu doa, saudara. Ya, makanya kalau kita kerajaan imam, saudara, kita memerintah lewat doa. Ya, kita hidup, saudaraku, gaya hidupnya gaya hidup doa. Ya, itulah kerajaan imam. Nah, saudara, kita sama-sama lihat suatu kali dalam Lukas 11 ayat 1, ya, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Nah, waktu murid-murid, saudaraku, ya, melihat Yesus sedang berdoa, wow, mereka menemukan doanya Yesus kok powerful banget ya, penuh dengan kuasa. Yesus kalau berdoa itu, saudara, berdoanya ya penuh urapan Tuhan, ya tidak kayak doanya orang Farisi yang saudaraku agamawi. Nah, mereka, saudaraku, setelah Yesus berhenti berdoa, berkatalah ya seorang murid kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Jadi, saudara, doa itu mesti dipelajari. Ya, mereka bilang, "Ajar kami berdoa." Nah, hari ini saudara mau nggak belajar berdoa? Atau saudara pikir, oh doa itu otomatis kita bisa. Kita mesti belajar loh, saudara. Ya, nah makanya saya anjurkan gini, saudara. Ini anjuran saya ya. Karena network doa kita, mesbah doa pagi kita ini masih baru. Nah, kita semua harus belajar, termasuk co-host. Ya, nah co-host harus jadi modelnya, saudara. Jadi Jadi semacam mendemonstrasikan modelnya. Nah, jemaat semua sementara ini, saudara, kita belajar dulu dari co-host. Ya, nah itu anjuran saya, saudara. Karena gini, kalau kita belum belajar doa terus kita main doa aja, saudara, semua boleh siap doa, ya. Kita belum belajar, nah biasanya nanti doanya nggak efektif, saudara. Ya, jadi doanya nanti ada orang ketika doa bersaksi lah, saudara. Ya, bikin saudara. Mestinya orang datang itu, saudara, wah merasakan doa yang penuh kasih karunia, saudara. Doa yang mendatangkan kasih karunia. Ada orang kalau dia doa mendatangkan kasih karunia, saudara. Ada orang kalau dia doa perlu kasih karunia untuk tidak keluar dari Zoom ini, saudara. Ya, nah saudara jenis yang mana? Ya, kalau doa, orang diberkati banget. Ya, nah saudara, makanya kita perlu belajar dulu. Nah, saya dorong sementara ini biar co-host dulu yang mimpin dalam doa ini, tapi kasih model dulu, saudara, supaya kita doanya nggak kemana-mana. Ya, nggak jelas gitu, saudara. Misalnya ada orang suruh doa, bersaksi dia, saudara. Yang nggak tepat kan, kita doa kan, atau doanya agamawi, saudara, panjang banget, ya. Tapi agamawi, saudara, ya, tidak ada arahnya, ya, nggak diurapi Tuhan. Nah, doa yang demikian untuk tidak keluar dari Zoom memang perlu kasih karunia itu, saudara, ya. Nah, jadi kita semua belajar ya sama-sama. Saya pun masih belajar terus bagaimana berdoa dengan benar, saudara. Ya. Nah,
Doa apalagi saudara, misalnya ya doanya menghakimi, ya saudara. Tuhan, di sini banyak Tuhan yang berbuat dosa. Saya merasakan Tuhan berdosa semua. Tuhan, tegur kami, tegur mereka Tuhan. Orang berdosa ini Tuhan, supaya bertobat mereka. Ya, jadi mereka bukan saya gitu ya. Beda kalau orang berdoa begini, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kami masih ada yang sering jatuh dalam perzinahan dan kami belum bertobat Tuhan. Ampuni Tuhan. Tuhan. Nah, itu beda saudara. Dia merasa dia bagian dari itu doa syafaat saudara. Nah, contohnya doa yang kayak gitu, itu menyentuh. Tapi kalau doa, Tuhan di sini banyak orang berdosa, biar mereka bertobat. Nah, itu doa yang tidak doa syafaat. Dia tidak turut merasakan ya dosa itu saudara, dia tidak simpati sama dosa, empati sama dosa, orang yang berbuat dosa itu ya, sehingga saudara ya doa yang kayak gitu nah cenderung setan pakai untuk penuduhan ya. Jadi saudara, kita mesti belajar berdoa. Nah sekarang kita mau belajar dari siapa saudara? Dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar kayak murid-murid belajar dari Tuhan Yesus. Ya, nah kita mau belajar, saudara. Ada 3 jenis doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita lihat 3 jenis doa ini ya, bukan dosa, doa. Oke? Yang pertama, saudara. Nah, Yesus mulai ngajarkan, habis itu dalam Lukas 11 langsung ayat 2-nya ya sampai ayat 4, dan nanti kalau saudara baca ayat 9 sampai 13 ya, dia mengajarkan doa kepada Bapa ya, tujuannya kepada Bapa. Nah, inilah yang dikenal dengan doa Bapa kami ya saudara. Jadi doa Bapa kami itu penting sekali saudara ya. Ini adalah doa paling lengkap ya, doa yang paling lengkap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, ini doa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi kita gereja sekarang kita nggak taat ya, kita nggak doa Bapa kami saudara, malah kita doanya doa Yabes ya. Nah, kenapa saudara? Karena ada yang bilang gini saudara, ini aneh. Aduh, doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Masa yang cukup-cukup aja? Kalau doa Yabes, berkatilah aku, perluaslah. Wah, itu yang kita butuhkan ya. Kita maunya suksesnya lebih besar, lebih kaya, lebih diberkati. Nah, itu doa yang begitu. Ya, saudara. Nah, kenapa? Karena kita terpengaruh sama hawa nafsu, saudara. Ya, sehingga ya yang kita pengen tuh berkat, kesuksesan, saudara. Nah, itu makanya doa Yabes jadi menarik kan? Makanya ada orang Kristen lucu, saudara. Doa Bapak kami malah nggak didoain, doa Yabes yang didoain terus, saudara. Nah, sekali lagi, kalau Anda mau doa Yabes, saya juga nggak bisa mengatakan itu salah, sesat, enggak. Cuman gini, saudara, doa Yabes itu khusus buat Yabes. Kalau saudara konteksnya mirip Yabes, bolehlah saudara doa seperti Yabes, ya. Kan saudara bukan kayak Yabes konteksnya, semuanya nggak kayak dia kan. Jadi doa Yabes makanya tidak diperintahkan buat setiap orang. Tapi kalau saudara mau doa, nggak apa-apa. Ya, kalau saudara situasinya mirip Yabes. Oke? Boleh, saudara. Nah, tapi saudara, itu jangan jadikan perintah. Doa Yabes tidak diperintahkan. Yang diperintahkan Tuhan doa Bapa kami. Nah, kita aneh kan, saudara, yang diperintahkan kita nggak lakukan, yang nggak diperintahkan kita lakukan. Ya, nah karena motifnya itu mau cari sukses, berkat, ya, saudara. Nah, kita jangan kayak gitu ya. Oke, itu doa pertama yang Yesus ajarkan, saudara. Ya, nah kedua, kemudian dia mengajarkan di Lukas 11 juga ayat
5 sampai ayat 8. Ya, dia ajarkan saudara, di sini adalah saudara doa kepada apa? Sahabat. Nah, dia bilang apa saudara? Kalau ada sahabat datang, ya dia nggak punya makanan, nggak punya apa persediaan. Nah, tapi orang yang dia kunjungin ini temennya juga nggak punya makanan untuk disungguhkan kepada temennya yang dalam perjalanan nginep ini ya. Maka dia cari lagi temennya yang lain, ya, dia minta makanan itu saudara dari temennya. Nah, walaupun katanya temennya udah tidur saudara, ya udah lampunya dimatikan, pintu udah ditutup, tapi dia terus ketok pintu, ya, dan dia terus minta supaya dia diberikan apa saudaraku, roti itu, ya, makanan itu. Nah, karena dia sahabatnya, saudara, ya akhirnya walaupun dia udah tidur, ngorok, ya saudara, tapi saudara, dia bangun juga akhirnya, saudara, dia berikan makanan itu kepada temannya. Nah ini apa ini, saudara? Ini doa syafaat, ya, kepada sahabat, ya, doa syafaat, ya. Nah ini di sini Allah sebagai sahabat, saudara. Ya, kayak Abraham. Abraham itu saudara disebut sahabatnya Allah. Maka dia bisa bersyafaat buat Sodom dan Gomora. Ya. Nah, bukankah Yesus ya sahabat kita, saudara? Nah, kita bisa minta kepada dia untuk seseorang yang memerlukan, ya, saudara, sesuatu. Nah, ini doa syafaat, ya, kepada Allah sebagai sahabat. Kalau yang pertama Allah sebagai Bapa di situ ya. Nah, yang ketiga, saudara, doa yang Yesus ajarkan ada di Lukas 18. Ya, nah ini doa kepada Allah sebagai hakim, saudara. Ya, masih ingat ada perempuan yang katanya, saudara, dia mempunyai kasus, ya, nggak ada orang yang mau bela dia, saudara. Ya, tapi saudaraku, ada seorang hakim yang tidak adil, ya, dia datang kepada hakim ini minta tolong, hakim ini tidak mau nolong, saudara. Tapi karena dia terus-terusan, ya, minta terus, nggak jemu-jemunya, saudaraku, minta terus. Hakim ini akhirnya, walaupun dia hakim yang nggak adil, ya, saudara, walaupun dia, ya, bukan orang yang baik, tapi karena diminta terus, ya udahlah supaya nggak diganggu, ya, saya berikan aja, ya, saya tolong perempuan ini. Nah, hakim yang jahat aja katanya, bukan jahat yang tidak adil aja, saudara, yang nggak peduli, ya, dia apa, saudaraku, ya, mau menjawab, ya, mau membela perempuan ini. Apalagi Bapak kita yang di surga yang baik, saudaraku, ya, Tuhan yang baik, dia pasti, saudaraku, mau membela kita, ya. Nah, di sini Allah digambarkan sebagai apa, saudaraku, ya, hakim. Nah, hakim kan mainnya di pengadilan kan. Nah, ini doa di pengadilan Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana ini, saudara, ya, doa yang demikian. Nah, saudara, inilah 3 jenis doa yang Tuhan Yesus ajarkan secara eksplisit. Nah, kita mau lihat satu-satu, saudara, sekarang. Ya, kita mau lihat tapi sebelum kita lihat 3 jenis doa ini, ada kunci berdoa yang paling penting, kuncinya, saudara. Apa kunci berdoa yang membawa keberhasilan, saudara? Ya. Nah, kita mau baca dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, saya mau bacakan, saudara, dalam terjemahan AMD. Ya, Alkitab mudah dibaca supaya kita, ya, nangkep. Karena ayat ini, saudara, seringkali susah dimengerti. Carilah perkara yang di atas, jangan perkara yang di bawah, di bumi. Apa maksudnya? Perkara yang di atas itu, ya kan? Dan apa maksudnya mencari perkara yang di atas? Nah, kita lihat ayat ini bilang begini, saudara. Seperti aku tadi katakan, kita anggap
diri bersatu dengan tubuh Kristus waktu dia hidup lagi dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita rasa begini. Saya sangat rindu surga saja, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga. Surga itu apa, saudara? Kita sering berpikir, oh surga itu nanti udah mati. Ya, kita masuk surga itu baru surga. Enggak, saudara. Sekarang kita bisa ke surga, saudara. Ya, surga itu apa itu, saudara? Alam roh. Ya. Nah, surga itu alam roh, di mana sekarang Tuhan berada di alam roh. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di alam roh itu kita bisa ke sana sekarang. Itu nggak usah tunggu kita mati, saudara. Sekarang kita bisa ke situ. Itulah yang disebut perkara di atas, saudara. Itulah yang disebut di atas. Di atas itu bukan secara geografik kita lihat ke atas gitu ya, saudara. Ya, bukan. Atas ini artinya alam yang lebih tinggi, alam roh. Ya. Nah, jadi baca lagi ayat 2. Jadi biarlah hati dan pikiran kita terpusat di surga, di mana roh kita berada. Oh, jadi kita belum mati udah bisa ke surga, saudara. Sekarang kita belum meninggal bisa ke surga. Karena surga itu alam roh, di mana roh kita berada. Ya, jadi itu yang dimaksud kita cari perkara yang di atas. Ya, di mana alam roh, di alam roh. Di situ roh kita berada. Jangan sampai pikiran kita terpusat di dunia. Nah, maksudnya ya, jangan pikiran kita terpusat di dunia. Nah, di dunia ini artinya gini, saudara. Di alam yang kelihatan ini aja, jangan. Ya. Jadi jangan kita, saudara, melihat apa-apa dari sisi yang kelihatan aja. Ya, misalnya, saudara, aduh, kenapa sih ya ada COVID? Aduh, kenapa sih begini? Kenapa sih begitu, saudara? Ya, kita, aduh, kenapa sih hidup ini susah banget ya? Kita lihat yang kelihatan, saudara. Ya, nah, kita harus, saudaraku, selalu belajar lihat yang di mana, saudaraku, di alam roh. Itulah surga. Ya, saudara, di mana roh kita berada. Berarti roh kita ada di mana? Ya, ada di alam roh, alam surga, alam roh bersama dengan Yesus. Ya, karena Yesus ada di situ kan, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti kita punya posisi yang sama. Wow. Ini dahsyat sekali, saudaraku. Ya, kita punya posisi yang sama, posisi superior, saudara. Ya, kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukankah kita anggota tubuhnya, saudara? Bukankah kita udah satu dengan Kristus? Berarti, saudaraku, kita punya posisi rohani yang sama. Wow. Dan posisi ini, saudara, jauh lebih tinggi dari segala kuasa, dari segala otoritas, pemerintahan, ya, dari segala kerajaan, saudara, segala nama yang dapat disebut. Wow, kita punya posisi-posisi superior, saudara. Ya, jadi kalau kita, saudaraku, ada di posisi superior, baru doa kita berkuasa, saudara. Ya, jadi kalau saudara berdoa, jangan lihat ke atas. Nah, Bapak rohani saya salah satu, Pak Ben bilang, Benyamin Baluyot, kalau berdoa jangan lihat ke atas. Kenapa? Nggak ada atas lagi katanya, nggak ada lagi yang lebih tinggi. Uang kita ada di posisi bersama Kristus, di tempat yang tertinggi. Makanya kalau doa lihat ke bawah. Karena musuh-musuh kita ada di bawah, ada di kaki kita, saudara. Puji Tuhan, kita menginjak-injak musuh kita. Makanya kalau berdoa harus berdoa dari posisi superior. Ya, lihat gambar-gambar itu, saudara. Nah, gambar ini orang-orang itu ada di posisi di alam roh. Ini alam roh, saudara.
Ya, mereka ada bersama dengan Tuhan. Di situ ada Bapa, ada Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, nah saudaraku di sini kita sama-sama dengan Tuhan. Wow, posisi ini saudara, kalau saudara ngerti, doanya dahsyat. Ya, saudara, waktu saya kena COVID, saudara, saya kondisinya, saudaraku, ya ternyata dokter nggak mau kasih tahu saya kondisinya sebenarnya, saudaraku, saya sudah sangat bahaya. Ya, nah waktu dicek darah saya nggak dikasih tahu. Ternyata saturasi oksigen saya 60, saudara. Nah, 60 itu ya kebanyakan orang udah meninggal, saudara. 50 itu kebanyakan, itu batasnya, saudara. Banyak orang udah meninggal. 60 pun udah banyak orang yang bisa meninggal. Saya kondisi yang sangat parah, saudara. Nah, waktu itu benar, saudara. Mengerikan, kayak orang mau mati, saudara. Ya, ya, waktu itu saudara, saya diingat oleh Tuhan, diingatkan tentang ini, saudara. Kamu ada di posisi ya superior. Kamu perintahkan ya kuasa kegelapan yang intimidasi kamu, pikiran-pikiran yang nggak benar itu, ya kemudian perintahkan penyakit ini berlalu dari kamu. Praktekkan iman yang memindahkan gunung itu, saudara. Kamu ada di posisi superior. Nah, saya tengking, saudara. Nah, waktu itu saya dilawat Tuhan 5 jam, saudara. 5 jam. Dan saya perintahkan, saudaraku, penyakit COVID ini supaya berlalu dari saya, ya, pergi dari saya. Saya perintahkan batuk saya supaya berhenti. Benar loh, saudara. Tiba-tiba batuk saya berhenti. Dari hari itu sampai sekarang saya nggak pernah batuk kayak gitu lagi, saudara. Ya, berhenti beneran. Nah, hari berikutnya, saudara, saya langsung mengalami kesembuhan yang eksponensial. Dalam 1 hari, saudara, habis saya dilawat Tuhan dan saya tengking itu, saya ngalamin kesembuhan yang sangat signifikan. Hari berikutnya dokter heran semua. Hah? Pak Edi udah sembuh ini katanya. Diperiksa lagi, oh Pak Edi udah sembuh. Hari ini Pak Edi boleh pindah ke ruangan yang biasa. Nggak usah ada di ruang ICU ini lagi. Wow, saudara. Nah itu kalau kita ada di posisi superior, kita berdoanya powerful, saudara. Ya, nah itu pertama. Kedua, kita bisa melihat realitas alam roh. Ya, karena gini, saudara. Ya, semua yang Tuhan sudah tentukan di firman-Nya, janji-janji Tuhan, saudara, itu sudah ada di alam roh. Nanti saudara baca Ibrani 11, ya, ayat yang ke-2, sebab dikatakan, saudaraku, ya, katanya oleh iman kita mengerti, ya, bahwa saudaraku Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, saudara. Ya, sehingga apa yang kita lihat berasal dari apa yang kita tidak lihat. Ya, saudara. Jadi Tuhan kalau mencipta itu, ya, dia mencipta di alam roh dulu, saudara. Dia berfirman. Makanya kalau dia berfirman, jadilah terang. Udah ada itu, saudara, di alam roh. Nah, tinggal dipindahin ke alam nyata, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan berfirman, udah ada di alam roh. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Percaya nggak, saudara, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh? Ya, berarti kesembuhan itu sudah ada di alam roh. Ya kan? Sudah ada, saudara. Nah, iman bisa melihat. Ya, orang yang punya iman, dia bisa lihat alam roh. Realitas alam roh. Ya, udah ada itu. Ya, kesembuhan itu udah ada. Tinggal didatangkan. Nah, nanti kita lihat, saudara, dalam doa Bapa kami. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, surga di situ, saudara, itu alam roh. Nah, ini kita udah belajar. Jadi surga itu alam roh. Ya. Nah, kalau kita, saudara,
terus praktek ini, ya kita cari perkara yang di atas, ya kita selalu coram Deo, saudara, tinggal di hadiratnya, kita bisa masuk ke alam roh dan melihat apa yang Tuhan udah selesaikan. Sehingga tinggal kita datangkan apa yang Tuhan udah selesaikan, terjadi di bumi seperti di surga. Itulah cara berdoa yang powerful, saudara. Ya, jadi doa bukan minta lagi, Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah aku. Ya, sembuhkanlah aku, Tuhan. Tuhan, tolonglah sembuhkan aku, Tuhan. Ya, saudara, kalau kita minta disembuhkan berarti kita nggak percaya kesembuhan sudah terjadi. Ya, kesembuhan sudah terjadi di alam roh. Jadi berdoa itu, Tuhan terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilurmu engkau sudah sembuhkan aku. Tuhan, aku terima Tuhan kesembuhan itu. Jadi dalam nama Yesus, jadi dalam hidupku, sembuh dalam hidupku. Nah, saudara, itu cara berdoa yang alkitabiah. Jadi jangan minta lagi, saudaraku. Nah, memang ada hal yang kadang-kadang kita bisa minta sesuatu yang kita belum tahu. Bisa. Ya. Nah, tapi kalau yang kita udah tahu di alam roh, udah lihat sesuai firman-Nya, kita tinggal datangkan di bumi ini, saudara. Nah, itulah cara berdoa. Saudara mau lihat alam roh? Nah, ya kita bisa lihat, saudara. Masih ingat, saudara, satu kali bujangnya Elisa bangun pagi, wow, mungkin dia lupa saat teduh ya, lupa praktek 4M. Tiba-tiba dia keluar lihat, kaget dia, saudara. Dia masuk lagi bilang begini, aduh, ya, apa dia bilang, Tuhan, gawat, gawat. Ya mungkin kalau bahasa modern, matilah kita, matilah kita. Loh kenapa, kata Elisa? Coba lihat yang mengelilingi kita begitu banyak. Apa itu? Pasukan, ya saudaraku, orang Aram. Wah, mengelilingi saudaraku orang Israel. Mengelilingi, bahkan mengelilingi tempat kediaman mereka, saudara. Ya, wow, mau diserang, saudara. Ya, tapi ya Elisa bilang begini, Tuhan, ya bukalah mata bujangku ini supaya dia melihat bahwa yang ya melindungi kita, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang dia lihat pasukan-pasukan ini. Saudara, ya kita seringkali seperti bujang Elisa itu, saudara. Ya, kita nggak lihat alam roh, makanya kita ketakutan hidup. Makanya orang yang nggak tahu rencana Tuhan, nggak lihat alam roh, ya ketakutan sama COVID, ketakutan sama pandemi, masa pandemi ini, saudara. Karena dia nggak tahu, nggak pernah bisa lihat alam roh, karena dia nggak coram Deo, nggak terus praktek, saudaraku. Ya, ada di dua alam. Walaupun tubuh kita di dalam alam yang nyata ini, tapi roh kita ada di alam yang lain, saudara. Kita lihat realitas alam roh. Ya, contoh lain lagi, saudaraku. Ya, ketika 12 pengintai pulang, wow, yang 10 pengintai bilang begini, saudara, matilah kita, gawat. Ya, dia bilang begini, memang tanah perjanjian itu tanah yang subur benar. Ya, memang penuh susu dan madu. Buah-buahnya besar-besar, ya. Kami sudah lihat itu. Tapi, nah ini dia. Tapi, ada tapinya, saudara. Wow, kami melihat raksasa ada di situ. Namanya aja Bani Enak. Kalau saya gambarkan pakai bahasa sekarang, dia suka yang enak-enak. Gede badannya. Waduh, ngeri. Kami lewat campnya, kami lihat di kualinya. Wih, ada sop kaki manusia. Wih, mungkin ya ditambah-tambahin, saudara. Ngeri banget, taringnya, lidahnya berbulu. Wah, mungkin ya, saudara. Wih, ditambah-tambahin, saudaraku. Wah, ngeri banget. Ya, waktu kami lihat itu raksasa-raksasa itu, kami seperti makanan di hadapannya. Ya, kami seperti belalang, katanya. Wow.
ya, kami seperti belalang di hadapannya. Ya, saudara, wow. Tapi saudara, ya, kedua pengintai itu bilang, betul, ada raksasa, betul. Tapi jangan takut, ya, jangan takut. Kenapa? Karena raksasa itu, ya, adalah roti buat kita. Wow, ya, mereka makanan kita. Kalau yang 10 pengintai bilang, kita makanan mereka. Wah, ya saudara. Tapi yang 2 pengintai bilang, enggak, jangan takut. Mereka makanan. Mereka cuma roti. Pernah berantem sama roti? Ya, gimana cara mengalahkan roti? Gampang, saudara. Ya, kasih selai. Kasih apa, saudaraku, kacang. Kasih coklat. Makan aja. Wih, udah kalah rotinya, saudara. Kita makan. Ya, tapi kalau orang 10 pengintai bilang, kita yang dimakan, dia bani enak lagi, kita dianggap enak nanti. Habis ya. Nah, saudara, kenapa 2 pengintai itu beda, saudara? Kenapa mereka begitu berani? Kenapa mereka saudaraku nggak takut? Nah, mereka bilang begini, sebab kami sudah lihat. Nah, ini dia nggak ngomong gitu, tapi dia bilang gini, saudara. Sebab yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Wow, siapa yang melindungi mereka? Nah, ini apa? Jadi penguasa yang melindungi Bani Enak udah kalah. Ya, Tuhan udah usir. Jadi, ya saudara, ini tinggal wayangnya. Dalangnya udah pergi. Nah, kalau dalang udah pergi, wayangnya mah gampang, saudara. Dikalahkan. Karena yang kuat dalangnya, saudara. Yang paling penting dalangnya. Itu di alam roh mereka sudah lihat. Nah, saudara, mari saudara, kita mau jadi orang yang ya terus praktek koram diri supaya kita bisa ya saudara melihat realitas alam roh dan berada di posisi superior. Oke? Nah, sekarang mari secara cepat saya mau ajak kita melihat 3 jenis doa ini, gimana kita mempraktekkannya, saudara. Nah, pertama adalah doa Bapa kami. Nah, saya nggak bahas terlalu panjang doa Bapa kami. Ini adalah kingdom prayer, saudara. Doa Bapa kami itu kingdom prayer. Artinya gini, saudara. Ya, ini adalah doa ya supaya kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah, saudara. Ya, tapi kita perlu didoakan ya terus-menerus supaya kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Dan saudaraku, ya, doa ini saudara, kalau kita praktekkan sehari-hari, saudara, maka kita bisa hidup maksimal dalam kerajaan Allah tiap hari. Jadi ini adalah saudara hidup yang didoakan, tapi juga doa yang dihidupi, saudara. Ya, ini adalah hidup yang didoakan, tapi sekaligus doa yang dihidupi. Ya, jadi saudara, kalau kita doakan ya diri kita ya dalam doa Bapa kami, maka kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, dan doa ini kita hidupi tiap hari, saudara. Nah, kita udah tahu doa ini, saudara, intinya pertama kita mesti masuk dulu ke tempat yang tersembunyi. Ya, Yesus bilang kalau kamu berdoa, ya, masuklah ke kamarmu, tutup pintumu, katanya. Ya, itu sebenarnya bukan soal cuman masuk ke kamar secara apa, saudaraku, fisik, tapi saya percaya ini bicara kita punya hubungan intim khusus dengan Bapa. Ya, kalau Bapa lihat yang tempat yang tersembunyi itu, dia akan memberi upah, katanya. Kita ngalamin, saudaraku, ya encounter dengan dia di tempat kudusnya. Itu yang pertama, Bapa kami dikuduskanlah namamu, ya Bapa kami yang di surga. Nah, surga di sini di alam roh tadi itu, saudara. Ya, bukan nanti tunggu kita mati baru kita masuk surga. Dia udah ada di alam roh. Ya, kita ketemu dia di alam roh. Terus kita menguduskan namanya, saudara. Ya, nyembah dia. Ya, kita tinggikan dia, sembah dia. Nah, itu yang pertama. Kedua, setelah itu kita harus
cari pemerintahannya, saudara. Cari pemerintahan Allah. Datanglah kerajaanmu. Ya, jadi kerajaan Allah itu artinya pemerintahan Allah ya dalam hidup kita, saudara. Seperti ya, apa saudaraku? Ya, doa Yesus dia bilang ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kalau kita udah masuk saudaraku ke hadiratnya, ya, kita sudah melihat alam roh, kita bisa lihat saudaraku apa kehendak Tuhan di surga yang sudah ada. Jadi itu semua sudah ada. Ya, kenyataan-kenyataan alam roh itu sudah ada. Nah, tinggal kita datangkan, saudaraku, kehendak Tuhan yang di alam roh itu supaya terjadi di bumi seperti di surga. Contohnya, keperluan jasmani kita, saudara. Tuhan udah sediakan. Bapak bilang gini, saudara, ya sebelum kamu minta pun aku sudah tahu, ya apa yang menjadi kebutuhan kamu. Ya, tinggal kita, saudaraku, datangkan apa yang sudah disediakan Tuhan di surga, ya. Kemudian, saudaraku, kebutuhan jasmani kita, ya ampunilah, ya saudara, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita di surga, ya saudara, kita sudah diampuni. Karena itu kita bisa mengampuni orang lain, saudara, ya. Karena kita sudah diampuni, pengampunan itu sudah tersedia. Ya, tinggal kita praktekin aja, kita ngampuni orang, ya seperti kita diampuni oleh Tuhan, kan gitu kan? Nah, kemudian saudara, keperluan rohani, ya jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, ya saudara. Jadi kita percaya Tuhan sudah sediakan perlindungannya, saudara. Ya, Tuhan sudah sediakan. Ya, tinggal kita doakan. Ya, Tuhan nggak pernah ya mau membawa kita ke dalam pencobaan, saudara. Ya, kenapa? Karena Allah tidak pernah mencobai kita dan Dia juga tidak dapat dicobai. Ya, makanya doa kita jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya, itu kehendak Tuhan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, saudara. Jadi kelepasan itu sudah ada di surga. Kenapa, saudara? Ya, karena oleh kematian Yesus kita sudah dilepaskan dari semua kuasa kegelapan, dilepaskan dari semua ikatan-ikatan ya yang mengikat kita, saudara. Itu udah selesai di kayu salib, is finished. Tinggal kita datangkan di bumi ini, saudara. Ya, nah itu cara berdoa yang saudaraku Tuhan kehendaki. Nah, apa jaminannya, saudara? Ya, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Allah kita Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Ya, Dia, saudaraku, kalau kita ikutin aja, saudara, doa sesuai kehendaknya, pasti Tuhan jawab, saudara, doa kita, ya. Nah, makanya kalau kita doa Bapa kami, saudara, tiap hari kita doain, wah, dengan iman, dengan pengertian yang benar, ya, dengan seperti tadi itu, saudara, mengerti alam roh, itu dahsyat. Doa Bapa kami tidak jadi doa yang agamawi saja. Ya, jadi kita kebanyakan doa Bapa kami agamawi, cuman hafalan. Ini doa paling komplit yang diajarkan Tuhan. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau bahas doa syafaat, saudara. Ya, doa syafaat. Nah, banyak orang, saudara, nggak ngerti bahwa kita harus loh praktekkan doa syafaat. Ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, nah, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saya terangkan dikit aja supaya kita nggak bingung. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut dan apa itu dosa yang mendatangkan maut. Nah, ini kita mesti lihat konteksnya. Sekali lagi, ya menafsir itu mesti menurut konteks. Nah, 1 Yohanes 1, kalau saudara baca ayat 8, nah di situ dibilang, saudara, ya bahwa karena saudara
pengajaran sesat sudah masuk ke gereja waktu itu, saudara, berasal dari ajaran gnostik dan doketisme, ya, kombinasi dua hal ini, ya, saudara, mengajarkan begini, saudara, bahwa ya manusia lahir itu tidak ada dosa asal, saudara, tidak ada, ya. Jadi, saudara, kalau filsafatnya Yunani, manusia itu nggak punya dosa rohnya, saudara. Emang tubuhnya ada dosa, tapi rohnya nggak punya dosa, saudara. Ya, jadi kalau dia mati, dia pasti selamat, ya, saudara, karena nggak ada dosa, dia nggak punya dosa asal. Nah, pengajaran ini masuk, saudara, ke dalam gereja, ya, sehingga, saudara, ya, gereja akhirnya, saudara, terima ini, oh, saya nggak punya dosa. Nah, saudara, kalau kita bilang saya nggak punya dosa asal, ya, saya tidak berdosa, berarti saya nggak perlu juru selamat. Nah, kalau saya nggak perlu juru selamat, saya pasti binasa. Saya pasti mengalami maut. Nah, inilah dosa yang mendatangkan maut, saudara. Jadi tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Ya, kenapa dia tidak percaya? Ya, karena dia tidak punya dosa, saudara. Ya, jadi Yesus, saya nggak perlu Yesus. Ya, kenapa? Saya tidak berdosa, saya nggak perlu diampuni. Ya, nah makanya ayat 9 berkata, saudara, ya, dia bilang jika kita mengaku dosa kita, ya, maka dia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni kita dari segala dosa kita, saudara. Dan apa, saudaraku, menyucikan kita, ya, dari segala kejahatan. Nah, ayat 9 itu counternya, saudara. Itu ayat 9 bukan, ya, sebelum lahir baru, itu udah lahir baru, saudara. Ya, ayat 9 itu. Justru Yohanes kasih tahu, saudara, bahwa, ya, kita lihat ayat 9-nya sebentar. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, kita baca, dibilang gini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ayat 8, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, ini ada orang yang udah dipengaruhi sama ajaran gnostik, doketisme, yang bilang kita tidak berdosa, nggak punya dosa asal. Nah, Yohanes bilang enggak, ya, kita masih punya dosa, saudara. Ya, walaupun kita udah lahir baru pun kita masih punya dosa, saudara. Ya, dosa apa, saudara? Secara de facto kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, secara de jure kita udah nggak bisa jatuh dalam dosa, saudara. Artinya gini, kita sudah tidak berdosa secara de jure. De facto kita masih bisa, saudaraku, jatuh dalam dosa. Maka ayat 9 dia bilang gini, saudara. Jika kita, nah ini bahasa Yunaninya, ya, terus-menerus mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan terus-menerus mengampuni segala dosa kita, dan terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Jadi ayat ini, saudara, mengajarkan bahwa, saudara, bedanya orang Kristen, ya, yang sejati dengan, ya, saudaraku, yang apa, yang palsu adalah kalau dia orang Kristen sejati, dia akan terus-menerus mengaku dosa, ya, dan dia akan terus-menerus sehingga dia terus-menerus diampuni dan terus-menerus mengalami penyucian, saudara. Ya, jadi ini tolong ada yang, ya, mengajar ini, ya, saudara, ini terjadi sebelum orang lahir baru, katanya. Kita nggak perlu ngaku dosa karena itu terjadinya waktu belum lahir baru, ya. Itu keliru, saudara. Ayat 9 ini jelas banget karena kata Yunaninya terus-menerus, berarti bukan sebelum lahir baru. Sesudah lahir baru kita harus terus-menerus mengaku dosa, saudara. Ya, karena kita masih bisa jatuh dalam dosa, saudara. Karena pasal 2 bilang, ya, kita, saudaraku,
masih ada dosa, ya kan? Anak-anak tuh hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya, memang jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, nah, jadi masih bisa berbuat dosa, saudara. Ya, jadi kita mesti, saudara, terus-menerus. Ya, kalau jatuh terus-menerus ngaku dosa. Ya, kita terus-menerus ya disucikan, terus-menerus diampuni, ya, mengalami, saudaraku, yang dari Tuhan itu, penyucian. Nah, kembali ke sini. Jadi, saudara, dosa, kalau kita berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, ya artinya ya ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ya yang bukan dosa tadi itu, dosa orang yang percaya doketisme dan apa, saudaraku, ajaran filsafat Yunani yang bilang kita nggak berdosa. Itu dosa yang nggak bisa diampuni, saudara. Kalau bilang saya tidak berdosa, itu dosa tidak bisa diampuni, saudara. Kenapa? Karena dia nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya mana bisa dapat pengampunan. Ya. Nah, tapi kalau kita dosa yang lain, yang di luar itu, kalau kita lihat ada orang yang membuat dosa yang di luar itu, ya, maka kita harus, hendaklah kita berdoa kepada Allah. Beberapa terjemahan bilang, kita harus berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Ya, kalau kita berdoa, saudara, ya bagi orang yang demikian, jadi harus ada yang syafaati supaya orang itu, saudara, ya bisa dipulihkan Tuhan. Jadi penting sekali doa syafaat. Nah, kita cepat aja lihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa, ya. Dia praktek doa syafaat buat siapa, saudara? Buat Simon. Nah, satu kali Simon, saudara, ya ini waktu dia, saudaraku, ya berkata, semua orang boleh meninggalkan engkau, tapi aku tidak. Ya, dia berani mati buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya, jadi Tuhan kenapa ngomong Simon, saudara? Ya, karena Tuhan tahu si Petrus ini kembali lagi ke gaya hidup, ya. Waktu dia dulu Simon itu, waktu Tuhan ketemu dia namanya kan Simon. Tuhan ganti jadi Petrus, tapi dia balik lagi ke gaya hidup lamanya, saudara. Ya, jadi dia rupanya, saudara, kembali ke kebiasaan lamanya. Nah, Tuhan bilang gini, kalau kamu kembali ke hidup lama kamu, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi kalau kita kembali, saudara, ke gaya hidup lama kita yang berdosa, maka, saudara, iblis bisa menampi kita. Ya, iblis bisa, saudara, menyerang kita, menampi kita, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Tetapi aku telah berdoa untuk kamu, untuk engkau, ya, supaya imanmu jangan gugur. Petrus, aku sudah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Nah, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, Yesus pakai kata jikalau. Nah, kata jikalau bahasa Indonesia seolah-olah, ya, jikalau ini jika kamu sudah insaf, jika kamu bisa insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, ini seolah-olah ya, bergantung kepada Petrus, ya. Jika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jika tidak, ya kamu binasa. Ya, saudara, karena jika. Nah, bahasa aslinya, saudara, lebih tajam bukan jika, saudara. Ketika, potek bahasa Yunaninya. Ketika engkau insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Artinya gini, karena doa Yesus begitu dahsyat, begitu pasti, ya, Yesus sudah mendoakan dia, ya, dan Petrus pasti akan bangkit.
pasti. Makanya bukan jika, tapi adalah apa, saudara? Ketika. Ya, memang Petrus kamu jatuh. Kalau kamu kembali ke hidup lamamu, kamu akan ditampi oleh iblis. Tapi karena doa syafaatku begitu kuat, ya, kamu pasti tidak akan gugur imannya. Jadi, ya, ketika engkau nanti insaf, artinya dia pasti insaf. Pasti, saudara. Tinggal tunggu waktu. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi saudara, kalau kita doa syafaat, gimana caranya? Pertama, kita harus melihat di alam roh, apa rencana Allah atas orang yang didoakan. Nah, di sini, ya, rencana Tuhan, dia udah dirubah jadi Petrus kan, batu karang kan. Dia bukan Simon lagi, saudara. Jadi Tuhan doain Petrus karena Tuhan udah pilih dia orang pilihan, dan Tuhan tentukan dia jadi seperti Kristus. Ya, makanya dia disebut Petros, batu karang kecil. Ya, Tuhan tentukan dia serupa dengan Kristus. Makanya saudara, ya, rencana ini udah ada di alam roh. Ya, udah ada. Tahukah saudara, kalau engkau adalah orang pilihannya Tuhan, ya, itu namamu sudah tersurat di dalam, saudaraku, kitab kehidupan, ya, dan kau pasti serupa dengan Kristus pada akhirnya. Makanya saudaraku, Tuhan bilang, ya, kamu Petrus, walaupun kamu jatuh ada konsekuensinya, tapi aku doain kamu. Doa syafaatnya Tuhan begitu hebat sehingga saudaraku, ya, Petrus pasti bangkit. Nah, kalau kita doain orang, kita harus lihat rencana Tuhan apa buat orang ini. Ya, kita doain sesuai dengan rencana Tuhan itu, saudara. Ya, karena udah ada di alam roh semua yang direncanakan Tuhan. Nah, kedua, ya, kita doanya begini, kita menunjukkan penebusan dan syafaat Yesus atas dosa dan kejatuhan orang yang disyafaati. Jadi cara doanya gini, Tuhan, bukankah Tuhan, ya, Engkau sudah ampuni dosanya Tuhan. Bukankah Tuhan, ya, dia Engkau pilih sebelum dunia dijadikan Tuhan. Bukankah dia Tuhan oleh penebusanmu, Engkau Tuhan sudah jadikan dia serupa dengan Engkau. Tuhan, aku berdoa Tuhan, terjadilah ini hidup dia Tuhan, seperti yang Engkau sudah selesaikan di kayu salib, seperti yang Engkau sudah rencanakan Tuhan. Nah, maka saudara, baru yang ketiga, kita mendatangkan dengan iman apa hasil penebusan syafaat Yesus terjadi di alam nyata. Ya, jadi ini cara kita, saudaraku, bersyafaat. Nah, kita doain begitu. Contoh anak saya, saudara saya doain. Satu kali, ini terjadi kira-kira 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saudara. Waktu anak saya baru dari, ya mungkin 5 tahun lah, saudara. Dari dunia sekolah masuk dunia kerja. Nah, dia mulai, saudara, hidupnya, ya, karena saudaraku mungkin ya sibuk, dia kerjanya di restoran, ya, bantuin pamannya, saudara, sehingga pulangnya bisa jam 11, jam 12 kadang-kadang, ya, Sabtu Minggu juga kerja, nggak ada waktu, saudaraku, baca Alkitab, nggak ikut komsel. Nah, nggak ikut, bahkan ibadah juga kadang-kadang dia nggak ikut, saudara. Lama-lama saya lihat, anak saya kok, ya, aneh, ya, nggak mau ngomong sama kami, ya. Terus dia diam-diam rupanya kepahitan sama kita, saudara. Kemudian, saudara, dia mulai duniawi, ya. Saya khawatir sekali. Lama-lama, saudara, dia nggak mau lagi ibadah di Abalef, ya. Bahkan di tempat lain juga nggak mau. Dia, ya, mulai punya pikiran negatif terhadap gereja, saudara. Kemudian, saudaraku, dia tidak mau ikut komsel, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa tiap hari, saudara. Wow, kami sedih banget. Nah, waktu itu, saudara, kami doa-doa ini, saudara. Ya, kami doa-doa ini. Ya, kami waktu sepakat doa, saudara. Cuman kira-kira, saudaraku, 2 bulan kami doa. Tiba-tiba, saudaraku, dia datang ke kamar kami.
Dia bilang, Pak, saya tahu Pak. Saya tahu Pak. Papa doain saya, Mama doain saya. Nah kenapa saya bilang? Dia buka semua, saudaraku. Dia cerita betapa jalan hidupnya, saudaraku. Dia udah mulai jauh dari Tuhan. Ya, dia udah mulai jatuh ke dalam hidup yang parah, saudaraku. Ya, akhirnya saudara, dia cerita dia begitu jauh dari Tuhan. Tapi aneh dia bilang, saya tahu 2 bulan yang lalu Papa Mama doain saya bisa rasakan tiba-tiba ada satu kuasa yang menarik dia, saudara. Sadar dia akan semua hal itu, saudara. Dia datangi kami, dia berlutut, minta diampuni, saudaraku. Dia ngaku semua dosa dan kesalahannya. Dan kami dipulihkan luar biasa. Sejak itu, saudaraku, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Dan dia kembali lagi, saudaraku, beribadah, ya, ikut komsel, ikut pemuritan, bahkan saudara dia jadi PKS yang luar biasa. Ya, komselnya mengalami revival, dia mulai saudaraku ya hidup dalam kompak. Sekarang saudaraku ya dia mulai mentor orang-orang, ya. Waduh, luar biasa saudaraku. Nah, kenapa? Karena saya praktekin doa syafaat saudaraku seperti ini. Nah, yang terakhir saudara, kita lihat yang terakhir adalah doa di pengadilan Tuhan. Nah, ini doa apa, saudara? Ya, ini doa kita menghadapi iblis, saudara. Ya, ingat, saudaraku, iblis itu ya musuh kita. Tahu nggak? Ya, kita baca ayatnya di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11, saudara. Ya, siapa musuh kita? Dia disebut pendakwa. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh perkataan kesaksian mereka. Oleh karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara, musuh kita disebutnya pendakwa. Nah, pendakwa, saudara, dalam bahasa aslinya adalah kata goros. Kata goros artinya, saudara, lawan yang menuntut kita di pengadilan. Ya, yang mau sue kita di pengadilan. Itulah kata goros. Ya. Nah, kata ini sinonim sama artinya dengan kata lawan di dalam 1 Petrus 5. Ingatlah, lawanmu iblis, ya, dia seperti singa berjalan berkeliling untuk menelan, ya, menelan orang, untuk menelan kita, saudara. Nah, kata lawan di situ antidikos, artinya sama, saudara. Artinya adalah ya lawan yang menuntut kita di pengadilan. Wow. Ya, jadi saudara, iblis mainnya di pengadilan. Ya. Nah, kenapa, saudara? Nah, mari kita lihat gambarnya, saudara. Jadi, saudara, iblis dia cara menghancurkan hidup kita adalah ya dia berdasarkan hak legal. Ya, dia lihat dulu kita langgar peraturan Tuhan yang mana. Ya, kita melanggar hukum Tuhan yang mana. Begitu kita langgar, dia tuduh kita. Nah, contoh ya, saudara, kita jatuh dalam dosa. Oke. Nah, orang ini, saudaraku, ya, lihat dia dituduh sama si malaikat gelap ini kan, setan kan. Nah, dia lagi jatuh dalam dosa, saudara. Ya. Nah, apa yang terjadi? Misalnya dia lihat pornografi, saudara. Wow, tertuduh banget, saudara. Ya, waktu dia melihat pornografi, ya, dia kayak lupa. Tapi begitu nanti dia udah selesai onani, dia mulai tertuduh. Aduh, gawat. Aduh, saya ya jahat banget, saya dosa banget. Nah, iblis datang sama dia. Betul. Kamu sudah berbuat dosa.
Nah, dia tunjuk ke belakang dia itu ada kedua loh batu. Ya, hukum mana yang dilanggar kalau lihat pornografi, saudara? Ya, hukum mana, saudara? Yaitu, saudara, ya, hukum jangan berzina, ya kan? Dia melanggar jangan berzina ini. Nah, iblis bilang, kamu sudah berzina, ya. Aku temuin kamu lihat pornografi sampai 5 jam kemarin. Ya, kamu onani, kamu sudah berzina. Nah, terus dia berpaling ke Tuhan, Tuhan ada di sebelahnya. Dia bilang gini, Tuhan, lihat, ini orang, ya, dia melanggar perintah Tuhan. Dan dia belum ngaku. Ya, dia melanggar perintah Tuhan, dia belum ngaku. Jadi, ya, saya tuntut dia. Dia harus dihukum. Ya, karena dia berbuat dosa. Dia harus dihukum. Ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, orang ini, saudara, ya, menghadapi si Katagoros, si pendakwa, gimana cara dia bisa mengalahkan pendakwa ini, saudara? Nah, dia harus main di pengadilan. Dia harus mengerti bagaimana mengalahkan si pendakwa di pengadilan. Nah, caranya, saudara, ya, kita lihat, saudara, ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia. Kita bisa kalahkan si pendakwa, si Katagoros, kalau kita mengandalkan 3 hal. Ya, pertama, darah anak domba. Saudara mesti tunjukkan, betul, iblis, saya melanggar perintah jangan berzina, betul. Saya sudah berzina. Tapi iblis dengar, darah anak domba sudah menebus saya, ya, dari segala kutuk hukum Taurat. Ya, saya tidak lagi dihukum karena darah anak domba sudah menyucikan saya. Saya sudah diampuni dosanya. Saya tidak bisa dituntut karena darah anak domba telah menebus saya dari dosa ini. Makanya kamu nggak bisa tuntut saya. Kedua, ya, mereka kalahkan dia dengan perkataan kesaksian. Nah, ini berkaitan sama yang pertama. Jadi kita harus ucapkan, ya, penebusan Kristus itu kita ucapkan kepada iblis. Iblis dengar, darah anak domba sudah menebus saya dari dosa. Kamu tidak bisa menuntut saya lagi. Kamu tidak bisa. Karena itu saya tidak kena hukuman. Ya, kita mesti katakan kesaksian itu. Nah, yang ketiga, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Mereka tidak menyayangi nyawanya. Artinya, mereka adalah orang Kristen yang komitmen penuh. Ya, orang yang tidak mengasihi diri ini maksudnya yang komitmen penuh. Bagi dia yang paling penting mentaati perintah Tuhan, ya, lebih daripada dia nggak peduli mau mati atau nggak apa-apa. Ya, yang penting dia taat. Nah, itulah orang yang tidak mengasihi nyawanya. Orang yang komitmen 100% maksudnya. Kalau saudara, ya, punya 3 hal ini, saudara bisa mengalahkan setan di pengadilan, saudara. Dia nggak bisa menuduh saudara lagi. Dia akan kalah. Ya, dia akan, saudaraku, tidak berkuasa apa-apa. Tapi kalau saudara nggak menggunakan 3 hal ini, ingat, setan itu penipu. Ya, maka dan dia, saudaraku, curang. Kalau kita nggak menggunakan 3 hal ini, saudara, dia akan menyerang kita. Dan dia, ya, seperti, saudaraku, punya hak untuk, ya, mengutuk kita. Maka kita jadi terkutuk, saudaraku. Kita jadi, ya, tertuduh. Kita jadi, ya, benar-benar kayak kena celaka, saudaraku. Karena kita nggak menggunakan, ya, 3 hal ini, saudara. Jadi cara berdoa di pengadilan Tuhan adalah menemukan apa yang dituntut si pendakwa atau lawan di pengadilan Tuhan di alam roh. Jadi temukan dulu dia, ya, dia nuntut apa.
ya, di alam roh. Kemudian saudara menunjukkan darah Yesus lewat kesaksian kita dan dengan komitmen sepenuh hati. Dengan ini kita membatalkan hak legal tuntutan setan. Dia nggak punya lagi, saudaraku, hak untuk tuntut kita. Ya, karena kita sudah menunjukkan kepada dia, ya, kita sudah, saudaraku, diampuni oleh Tuhan, ya, dan dia nggak bisa menuntut kita, saudara. Ketiga, ya, kita mendatangkan dengan hasil penebusan Kristus terjadi di alam nyata. Ya, jadi kita datangkan di bumi seperti yang udah diselesaikan di alam roh. Nah, itu cara doa doa peperangan. Ini yang disebut doa peperangan, saudara. Ya, kalau tadi yang kedua doa syafaat, ya. Nah, saudara, ini doa peperangan. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh sebagai penutupnya, boleh ya. Nah, saudara, ada satu orang aneh. Dia ini worship leader, saudara. Worship leader. Nah, satu kali, saudara, dia telepon gembalanya, dia bilang, "Pak, tolong Pak, aku udah ke dokter, ya, aku udah kira-kira 3 bulan sakit, aneh sakitnya, tenggorokan saya diserang, dan saya udah coba berobat, tapi nggak sembuh-sembuh, dan dokter bilang saya kena kanker faring, kanker pita suara, jadi dia nggak bisa, suaranya udah mulai, saudaraku, berkurang, ya, udah aneh. Dan dia udah coba berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, saudara. Nah, satu kali dia telepon gembalanya minta didoakan. Nah, gembalanya doain dia, waktu doa, Tuhan ingetin. Nah, Tuhan bilang gini, ya, ada kutuk keturunan yang belum dipatahkan. Karena setan punya legal right, ya, untuk menuntut dia dan menyebabkan dia sakit dalam penyakit yang aneh ini. Kemudian saudara, nah, gembalanya ini tanya, Tuhan, apa legal right yang dituntut setan? Tuhan bilang gini, kamu tanya dia deh. Dia punya kakek, ya, kakek dia itu dukun. Ya. Nah, kakek dia itu karena dukun, dia udah bikin perjanjian dengan roh-roh jahat, ya, untuk apa? Keturunan dia semuanya dipersembahkan, diserahkan kepada kuasa gelap ini, dilindungi oleh kuasa gelap ini, ya. Tapi kemudian anak ini jadi Kristen. Nah, waktu dia jadi Kristen, jadi karena dia sudah dipersembahkan, ya, kepada kakeknya persembahkan dia kepada roh jahat ini. Jadi setan masih punya legal right menuntut dia, kesalahan bapak-bapak harus ditimpakan kepada anak-anaknya 3-4 keturunan. Kutuk keturunan masih bisa bekerja. Kenapa? Karena ada legal right-nya, belum dipatahkan. Udah, saudara. Nah, pendeta ini langsung, saudara, atau gembala ini, dia telepon dia. Dia bilang, bener nggak? Kakek kamu dukun. Aduh, tahu dari mana, Pak? Bener dia dukun. Coba kamu cek, benar nggak nama kamu ditulis, ya, nama keturunan kalian semua ditulis dan dipersembahkan kepada kuasa kegelapan, di mana dia jadikan sesembahannya. Dia tanya, benar saudara, benar. Jadi kakeknya itu udah persembahkan keturunannya itu untuk roh jahat yang dia sembah itu. Nah, begitu ketahuan, saudara, langsung doanya sederhana. Tuhan, ya, kami serahkan Tuhan, legal right, ya, hak legal yang setan tuntut, ya, hari ini kami berdoa Tuhan, ampuni, kami berdoa supaya Tuhan Kau mengampuni dosa penyembahan berhala dari nenek moyang ini. Kami ampuni Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan, ya, legal right ini, ya, dibatalkan, ya, oleh karena, ya, anak ini Tuhan udah terima Yesus, jadi darah Yesus sudah menyucikan dia, dan kami mau katakan Tuhan, ya, bahwa dia, ya, sudah bebas dari semua kutuk
keturunan. Ya, kesalahan bapak-bapak tidak tertimpa kepada dia. Ya, dia bebas segala sakit penyakit yang ya disebabkan oleh karena legal right ini, di dalam nama Yesus kami patahkan, ya kami batalkan. Dia sembuh hari ini. Benar loh saudara. Ya, hari itu didoain, dia langsung merasa Tuhan jamah pita suaranya, saudara. Besoknya langsung hilang, saudara. Suaranya kembali dan dia cek ke dokter, saudara. Ya, dokternya bilang sudah pulih 100%, saudaraku. Nggak ada lagi penyakit ini. Padahal tadinya, saudaraku, udah begitu parah. Nah, ini contoh-contoh, saudaraku, ya, tentang bagaimana kita mendoakan ya orang-orang yang terkena tuduhan iblis, ya, di mana setan punya tempat legal right atas hidupnya. Nah, saudara, inilah cara berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita taat praktekkan 3 cara, 3 dimensi doa ini, saudara. Doa kepada Bapa, doa Bapa kami, doa syafaat, dan doa peperangan, saudara. Ya, doa peperangan. Nah, 3 doa ini, saudaraku, kalau kita praktekkan, nanti kalau kita doa pagi juga kita praktekkan, saudaraku, ya. Kita mengalir berdoa. Ya, jangan berdoa agamawi, saudara. Doa agamawi itu gini, doa yang kita nggak masuk ke alam roh, lihat dulu apa rencana Tuhan. Ya, kita doanya pokoknya karena respon otomatis. Ya Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Respon otomatis. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Ya, terus doa agamawi kayak gitu, saudara. Kita nggak ngelihat rencana Tuhan dulu masuk ke alam roh. Dan ada di posisi superior itu. Ya, mari saudara, kita rubah cara kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan kami terus belajar. Ya, tidak berhenti belajar, berdoa seperti Engkau Tuhan yang sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Ajar kepada kami Tuhan, supaya kami terus belajar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin.